Halo semua, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Disian Nawati Sembolon dengan NIM 0320210075, mahasiswi NER 1B Stike Santa Elizabeth Medan. Kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem perkemihan pada manusia untuk memenuhi tugas ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Ibu Maria Puji Astuti Simbol. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian dari sistem perkemihan pada manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan merabsorpsi air dan substansi pelarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem urinaria adalah sistem organ reproduksi menyimpan dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, uretra, dan kandung kemih. Adapun fungsi dari sistem perkemihan yaitu yang pertama meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksiasi selama kelaparan dan minasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Adapun organ-organ dari sistem perkemihan yaitu ginjal, uretra, dan kandung kemih dan uretra. Sekarang kita masuk pada bagian ginjal, di mana ginjal merupakan salah satu organ penting tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah. Organ yang berbentuk menyerupai kacang ini terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang atau otot posterior rongga perut. Pada umumnya, ginjal berukuran sekepalan tangan dan dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra. Ketiganya bagian dari ginjal tersebut berfungsi membawa urin keluar dari tubuh manusia, mempunyai sepasang ginjal yang bagian kirinya terletak sedikit lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Hal ini dikarenakan adanya organ hati yang mendesak ginjal bagian kanan. Ginjal juga dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Sementara itu, jaringan adiposa atau jaringan lemak mengelilingi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung ginjal. Ginjal ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif atau lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjangnya 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 17 cm atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebrata torak 12 sampai lumbai ketiga. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dorsal di sebelah kanan. Ginjal ini juga dibungkus oleh jaringan ikat kapsula renin tipis yang melekat pada parenchyma ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih dari juta nefron. Ini dia nefron. Anatomi ginjal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mulai dari bagian yang paling luar hingga ke dalam, yaitu korteks ginjal, ini korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Yang dimana nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua, pada bagian kedua terletak pada profundus banyak terdapat tuli atau saluran kecil yang mengalirkan filtrasi urin.
Yang ketiga pelvis ginjal. Pelvis ginjal. Yang dimana adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kantung kemih. Bagian pertama pelvis ginjal mengandung calces, yaitu ruang berbentuk cangkir kecil yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kantung kemih. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke hilum, yaitu lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju ke kantung kemih. Ginjal juga dapat menyaring 120-150 liter darah setiap harinya. Penyaringan darah tersebut biasanya menghasilkan 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat 1-2 liter urin. Adapun fungsi ginjal yaitu yang pertama, mengatur volume tubuh, yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion, yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa tubuh, yang keempat, mengekskresikan sisa metabolisme, yang kelima, memproduksi hormonal eritroprotein, yang keenam, memproduksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Nah, sekarang kita masuk ke ureter. Ureter yang dimana saluran dari ginjal ke kandung kemih yang berfungsi sebagai mengalirkan urin pilium ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih 20-40 cm dengan diameter 1,7. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan orang lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ureter para-abdominalis, di mana yang berada dari pelvis renal sampai menyilang di masa ilakan. Yang kedua ureter pars pelvica, di mana yang berada mulai dari persilangan fasa ileaka sampai masuk ke kantung kemih. Lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah atau otot polos, lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter memiliki panjang sekitar 20-30 cm dengan diameter rata-rata sekitar 0,5 cm dan diameter maksimal sekitar 1,7 cm yang berada di dekat kantung kemih. Uretra berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih keluar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau sekresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem memproduksi sebagai saluran pembuangan air mani. Sekarang masuk ke bagian kandung kemih. Yang dimana kandung kemih adalah berupa organ kosong yang terletak pada separuh anterior dari pelvis, tepat di belakang simfisis pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Jarak antara kandung kemih dan simfisis pubis diisi oleh jaringan penghubung yang longgar, yang memungkinkan kandung kemih untuk melebar ke arah kranial ketika terisi. Peritonium melapisi tepi atas dari kandungan kemih, dan bagian dasar ditahan secara longgar oleh ligmen sejati. Kandung kemih dibungkus oleh sebuah fasia yang longgar. Dinding sel otot mengandung otot polos yang tersusun dalam berkas subspinal, longitudinal, dan sirkuler. Kontraksi peristaltik 1-5 kali per menit menggerakkan urin dari pelvis renalis ke vesika urinaria. Disemprotkan setiap gelombang peristaltik, di mana ureter berjalan miring melalui dinding vesika urinaria untuk menjaga ureter tertutup kecuali selama gelombang peristaltik dan mencegah urin tidak kembali ke ureter. Jika dalam kondisi penuh, maka bentuknya seperti telur atau ovid, dan apabila kosong maka bentuknya seperti limas. Kandung kemih terdapat dua bagian besar, yaitu yang pertama, badan atau korpus.
yaitu yang berbentuk ruangan yang berdinding otot, yang kedua leher atau colium, di mana yang berbentuk corong. Fungsi dari kandung kemih ini adalah menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Sekarang kita masuk ke uretra. Ini uretra. Yang dimana uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pembuangan air mani. Uretra pada manusia pada wanita sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang daripada wanita. Artinya, wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistisis dan infeksi saluran kemih uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan sesuai dengan tempatnya. Yang pertama, pars prostatika. Ini tutup ya. Yang pertama, pars prostatika terletak pada kelenjar sebelum prostat. Yang kedua, pars prostatika terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, pars membranosa sekitar 1,5 cm di lateral terdapat kelenjar bulbonetralis. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa sekitar 1,5 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme sistem perkemihan pembentukan urin. Biasanya terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau ekskresi atau pengumpulan. Dan sekarang kita masuk ke filtrasi atau penyaringan, yang dimana proses filtrasi pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi setelah filtrasi, yang dimana proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Selain itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali. Namun, hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes karena glukosa berlebih akan tetap dalam filtrat.
Natrium dan ion-ion lainnya akan diserap kembali secara tidak lengkap dan tertinggal dalam filtrat dalam jumlah yang besar. Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak makanan sehingga menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif, yaitu ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali. Selanjutnya yang terakhir, sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewatinya. Proses sekresi seperti ini beberapa obat. Hal ini dapat dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat, seperti kalium dan kalsium. Ketika konsentrasinya tinggi, selain itu penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya urin akan mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Demikianlah hasil dari penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan salam sedikit Santa Elizabeth Medan. Terima kasih.